Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di konten saya. Baiklah ya. Jadi video kali ini hari ini saya buat 2 video secara langsung dan diupload hari ini juga, gitu ya. Jadi saya buat ini habis sholat subuh ya teman-teman ya. Jadi saya buat 2 video dalam satu waktu. Jadi ini outfitnya sama ya dengan konten yang sebelumnya, gitu ya. Nah, kalau tadi saya bahas PP infrastruktur, sekarang saya mau bahas mengenai Redford dan ROBD ya. Jadi gini, kan saya sudah sering beberapa kali gitu membuat konten mengenai ROBD dan Redford ini. Ya, saya informasikan ini adalah modus penipuan trading kripto, money game Ponzi yang akan berujung penipuan, gitu ya. Ini trading ini cuman modusnya saja, tetapi di dalamnya adalah skema money game Ponzi, gitu. Gini ya, apa bedanya ya seperti Alimama, Goins, VTube, NL kekuatan hijau dengan Redford dan juga ROBD? Bedanya apa? Bedanya cuman di segi modusnya saja, tapi di dalamnya adalah sama. Nah, modusnya beda teman-teman ya. Seperti NL kekuatan hijau pembangkit listrik. Terus di di Alimama adalah pesanan fiktif. VTube nonton iklan ya, walaupun saya juga pernah ya terjun ke VTube ya. Jadi itu saya masih awam kemarin. Terus di AGT mesin iklan. Nah, di Redford dan ROBD ini modusnya adalah trading cryptocurrency menggunakan sinyal. Ya, ini jelas Ponzi gitu ya. 3 rabat gacornya ada. Saya lupa berapa gacornya. Nah, salah satu ya yang mengindikasikan kalau ROBD dan Redford ini penipuan itu kalian lihat gitu. Koin yang di tradingkan itu tidak ada di market cap, atau istilahnya bukan koin kripto loh teman-teman. Gitu. Itu cuman koin dibuat-buat gitu ya, yang dimana grafiknya itu disetting. Kalian bisa lihat di samping ini ada koin yang namanya PLUA ya. Kalian bisa lihat tuh untuk jam-jam sekian ya, jam-jam sekian itu masih kayak trading kripto yang asli lah gitu ya, kayak yang normal gitu ya, naik turun. Tapi jam-jam orang-orang ngasih sinyal, para leader backdung ya, itu naik. Itu jelas di setting. Mana ada grafik naik kayak gitu, langsung naik kayak gitu, hijau langsung ke atas, to the moon. Ya, itu udah jelas itu cuman diakal-akali saja untuk grafiknya. Nah, kalian cek pun di market cap itu tidak terdaftar yang namanya koin kripto PLUA. Saya nggak tahu tuh PLUA itu apakah koin kripto atau koin abal-abal, gitu ya. Jelas koin abal-abal lah, gitu ya, karena dicek di market cap itu tidak ada, gitu. Nah, di sini ya satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh orang awam, gitu, yang baru bergabung ke Redford ataupun ya money game Ponzi yang lainnya lah, ROBD atau apalah ya. Apakah aplikasi ini aman untuk dicoba? Nah, gini teman-teman ya, kalau kita bahas aman atau tidak ya, menurut saya ini 100% tidak aman, 1000% malahan. Karena kenapa? Pertama, aplikasi ini menghimpun dana masyarakat dengan trading kripto. Seharusnya dia harus legal di Indonesia, gitu. Karena gini, Redford ini berada di Amerika, perizinannya jelas. Tapi saya cek ya, dan juga Kak Kinan ya, teman YouTuber saya juga, itu udah ngecek
Redford ini itu beda perusahaannya dengan Redford yang terdaftar di Amerika. Karena di Amerika itu perusahaannya adalah PT Redford Global Investment ya kalau nggak salah saya. Tapi yang beroperasi di Indonesia itu bukan perusahaan tersebut. Walaupun dia ada di Amerika gitu ya. Kalau dia menjalankan usahanya di Indonesia gitu, setidaknya ada orang juga yang bertanggung jawab dengan perizinan di Indonesia, setidaknya mendaftar lah gitu ya, dan itu sudah dicek tidak terdaftar di Bapepti gitu. Jadi saya anggap saja ya Redford dan ROBD gitu. Jadi kalau saya sebutkan Redford itu juga saya menyebutkan ROBD. Kenapa? Karena modusnya sama, trading sinyal. Nah, terus ya, itu kan tidak keamanan yang pertama. Jelas koin yang ditradingkan entah koin berantah gitu. Nah, yang kedua, alasan saya mengatakan ini tidak aman, kalian disuruh untuk menautkan KYC gitu. Menautkan KYC yang dimana kalian kirim foto KTP kalian, terus data pribadi kalian yang lain, itu sangat berbahaya loh teman-teman. Kalian ngirimkan ke tempat yang belum jelas legalitasnya ya, itu KTP kalian dan data pribadi kalian yang lain itu bisa disalahgunakan atau dijual ke orang lain ya. Untuk apa? Untuk disalahgunakan ke jalur penipuan. Istilahnya gini, nanti tiba-tiba ada yang nagih ke kalian hutang pinjol padahal kalian tidak ada minjam gitu, atau modus yang lainnya lah gitu. Itu yang berbahaya loh teman-teman. Kalian tidak ada minjam tapi kalian yang dituntut untuk bayar. Kalau kalian nggak bayar, kalian dituntut di pengadilan padahal kalian tidak ada sama sekali yang namanya meminjam uang. Padahal kalian cuman menyetorkan KTP kalian ke aplikasi tersebut. Oke? Ya. Itu alasan kedua saya mengatakan itu tidak aman. Tolong kalian ya, saya ini peduli sama kalian. Tolong kalian dengerin saya gitu. Tolong data pribadi kalian ya itu diprivasi. Kalau seperti itu ya, kalian kalau KYC di tempat yang entah berantah ya, belum jelas perizinannya, itu sama saja kalian kehilangan privasi. Gitu. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ada dapat komentar ataupun kabar ya dari beberapa teman-teman subscriber saya juga, ya tepatnya subscriber saya lah, yang berkomentar di channel saya ya, tepatnya mungkin channel yang konten yang membahas mengenai Redford dan ROBD. Ya lebih tepatnya Redford ya. Itu pengiriman uangnya ya, top up-nya itu ke rekening pribadi. Yang pertama saya lihat CV Gina Jaya Utama kalau nggak salah. Nah itu sekarang berubah. Saya lihat ya, saya dengar kabar-kabar dari orang-orang yang juga berpikir kritis mengenai platform ini. Dia melihat di Redford itu penukaran yang namanya transfer uang ke sana gitu, dari PT Jaya Gina ya, Gina Utama atau apalah, berubah menjadi saya lupa namanya. Nah ini kan udah jelas ini rekening pribadi gitu. Nah saya rasa gini nih, tahap pertama mereka memuaskan leader yang bernama Gina gitu. Nah, jadi nanti orang udah top up ke sana ya, masuk ke rekening si Gina, terus si Gina udah puas, terus masuklah owner ataupun leader yang kedua. Nah, ini udah kabur gitu. Nah, masuk nih yang satu nih. Yang satu ini berharap orang juga transfer uang ke sini. Nanti dia udah puas, gantian sama leader yang lain ataupun yang punya rekening yang ketiga. Saya rasa seperti itu. Ya.
Jadi kalau dibilang aman atau tidak, ini udah jelas tidak aman lah. Sebenarnya tidak mesti panjang lebar saya menjelaskan keamanan dari aplikasi ini. Kalian cuma cek saja legalitasnya dan cek juga koin-koin apa saja gitu ya yang ditradingkan di sini, itu jelas tidak aman. Dan juga kalian bisa lihat untuk grafiknya. Mana ada trading sinyal. Itu trading yang jam 1 siang sampai jam 5 sore, sampai jam 7 sore, 7 malam. Itu grafiknya logika gitu ya. Tapi ketika jam 8 malam sampai jam 9 malam to the moon, menanjak ke atas, itu tidak masuk akal. Itu jelas disetting sama leadernya gitu. Oke, jadi kalau ditanya ini aman atau tidak, ini saya sudah jelaskan. Mungkin udah lebih 10 video ya saya membahas Redford dan ROBD. Itu jelas tidak aman. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir ya. Hindari aplikasi seperti ini. Ini jelas money game Ponzi yang dilarang sama negara. Jadi kalau kalian gak percaya sama saya, itu terserah gitu. Saya ngomong seperti ini tuh berdasarkan regulator. Ya, saya cari tahu dulu nih, ya, regulator ini mengakui nggak nih aplikasi. Kalau enggak, ini pasti ilegal. Kalau ilegal pasti bodong pasti menipu. Kan sudah saya sering katakan. Gitu, ya. Indonesia tidak mengakui Redford dan ROBD. Yang mengakui cuman leader dan para pemain backdong-backdongnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.